Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Stiani. Saya adalah mahasiswi Institut Setiami Kota Tangerang. Saya semester 6 dengan prodi S1 Administrasi Publik. Oke, tujuan dibuatnya video ini, saya akan membahas mengenai pajak hiburan. Apa itu pajak hiburan? Sebelum lanjut ke video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Jadi, apa sih pajak hiburan itu? Oke, jadi aku jelasin ya. Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggara jasa hiburan dengan pungutan biaya. Jadi, pengertian hiburan itu sendiri adalah semua jenis tontonan, perfilman, permainan, atau pertunjukan yang lainnya yang dapat kita nikmati dengan adanya pungutan biaya itu sendiri. Dasar hukum yang mengatur pajak hiburan diatur dalam yang pertama, yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun dasar hukum yang kedua adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Dasar hukum yang ketiga adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Oke guys, dan dasar hukum yang terakhir adalah Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir melalui polymer system. Oke guys, di pajak hiburan juga terdapat objek pajak hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan yang dipungut biaya diantara lain seperti tontonan film, terus ada pagelaran seni, musik, tari, ada pameran, terus ada diskotik, karaoke, klub malam, tempat spa, refleksi, dan penyelenggara hiburan di tempat keramaian, dan masih banyak lainnya mengenai objek pajak hiburan. Selain objek pajak hiburan, ada juga pengecualian objek pajak hiburan yang tidak dipungut oleh biaya. Di antaranya seperti upacara adat, upacara keagamaan, pameran hukum, dan acara pernikahan. Itu nggak dipungut biaya atas penyelenggara jasa hiburan. Setelah objek pajak hiburan, pasti ada nih di benak kalian mengenai subjek pajak dan wajib pajak hiburan. Apa aja sih? Jadi di sini aku juga menjelaskan subjek pajak hiburan adalah orang atau badan yang menikmati kegiatan penyelenggara hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan dengan dipungut bayaran. Selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak hiburan. Jadi, sistem pemungutan pajak hiburan itu menggunakan self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkannya sendiri atas pajak yang dihitungnya melalui ISPTPD dengan cash management system kepada bank yang telah dituju. Selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak hiburan. Jadi, dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau emang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan meliputi seperti kayak potongan harga tiket yang diterima oleh masa hiburan. Jadi, penerimanya itu adalah penerima masa hiburan. Oke, selanjutnya adalah tarif pajak hiburan. Adapun tarif pajak hiburan diantaranya adalah pertunjukan film di bioskop, tarif pajaknya sebesar 10%, pagelaran, kesenian, musik, tari, dan busana, tarif pajaknya 10%, pameran, tarif pajaknya 10%, diskotik, karaoke, dan klub malam, tarif pajaknya 20%, sirkus, akrobat, dan sulap, tarif pajaknya 10%, biliar, bowling, ice skating, tarif pajaknya 10%,
Kontes kecantikan, tarif pajaknya sebesar 10%, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, tarif pajaknya sebesar 10%, panti pijat, mandi uap, dan spa, tarif pajaknya sebesar 10%, refleksi dan fitness center, tarif pajaknya sebesar 10%, pertandingan olahraga, tarif pajaknya sebesar 5%, penyelenggara hiburan di tempat keramaian, tarif pajaknya sebesar 10%. Oke, selanjutnya aku jelaskan cara perhitungan pajak hiburan. Cara menghitung pajak hiburan adalah dengan cara mengalihkan tarif pajak hiburan sesuai dengan jenis hiburannya dengan dasar pengenaan pajak hiburan. Oke guys, pembahasan saya selanjutnya adalah masa pajak dan saat terhutangnya pajak hiburan. Jadi, masa pajak hiburan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwid. Sedangkan saat terhutang pajak hiburan terjadi pada saat subjek pajak melakukan pembayaran kepada wajib pajak atau penyelenggara hiburan atas pelayanan yang diberikan wajib pajak. Dalam hal pembayaran ini dilakukan sebelum adanya pelayanan yang diberikan. Pajak terhutang ditentukan pada saat terjadinya pembayaran. Oke guys, selanjutnya adalah tanda masuk atau karcis. Dalam hal ini, gubernur menentukan tanda masuk untuk jenis-jenis hiburan dengan mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Pelayanan Pajak. Jadi penyelenggara hiburan yang seterusnya menggunakan karcis tanda masuk, tetapi tidak menggunakannya maka dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 35%. Penyelenggara hiburan yang menggunakan karcis tanda masuk tetapi tidak mencantumkan harga tanda masuk atau HTM dikenakan sanksi sebesar 35%. Selanjutnya adalah pembayaran dan pelaporan pajak hiburan melalui online system. Jadi wajib pajak harus memiliki dan mempunyai rekening bank pada pelaksanaan operasional online atau yang biasa kita sebut cash management system. Jadi data transaksi usaha wajib pajak merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan pajak hiburan itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah cash management system. Apa sih cash management system itu? Jadi cash management system adalah pelayanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan bank kepada nasabah. Itu mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, pelatihan, dan likuiditas manajemen. Jadi sehingga tuh pengelolaannya keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien. Pembahasan selanjutnya mengenai pajak hiburan adalah hak dan kewajiban wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan online system. Jadi dalam pelaksanaan online system, pelaporan data transaksi usaha wajib pajak berkewajiban yang pertama itu menjaga dan memelihara alat atau sistem perekam data transaksi usaha. Yang kedua itu menyimpan data transaksi usaha untuk jangka waktu paling singkat itu 5 tahun. Yang ketiga itu pelaporan kepada call center bank di tempat penyetoran bila ada atau sistem transaksi mengalami kerusakan. Oke guys, pembahasan selanjutnya mengenai hak-hak wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan online system. Yang pertama, memperoleh pembebasan dari kewajiban legalisasi tiket atau tanda masuk ataupun karcis. Yang kedua, memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan lampiran dalam laporan bulanan secara manual. Yang ketiga, adanya penerima intensif bunga sesuai dengan ketentuan perbankan atas penyetoran data transaksi usaha wajib pajak sampai saat dilakukannya perintah transfer debit pajak terhutang. Yang keempat, adanya perolehan fasilitas CMS atau yang kita sebut adalah cash management system dari bank. Dan yang terakhir adalah memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai kebijakan bank. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban Dinas Pelayanan Pajak. Yang pertama, adanya kewajiban ofisial atau Dinas Pelayanan Pajak sebagai berikut. Itu adanya merahasiakan atas setiap transaksi usaha wajib pajak.
melakukan tindakan administrasi pemungutan pajak apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha. Selanjutnya adanya penyimpanan data transaksi usaha wajib pajak pada database pajak untuk jangka waktu itu paling singkat sekitar 5 tahun. Yang kedua, adanya hak ofisial atau dinas pelayanan pajak. Yang pertama itu mendapatkan rekapitulasi atau wajib pajak yang melakukan online sistem dari bank. Yang kedua itu mendapatkan rekapitulasi laporan pajak pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank. Yang ketiga itu mendapatkan laporan atau rincian data pembayaran pajak. Gunanya apa? Untuk masing-masing wajib pajak per jenis pajak. Dan yang keempat itu memonitor data transaksi usaha dan wajib pajak melalui cash management system dari bank. Selanjutnya adalah untuk mengakses hardware ISSPD dan ISPTPD. Yang terakhir adalah sanksi. Bagi wajib pajak yang tidak membuka rekening pada bank untuk dapat diakses pada CMS, maka dikenakan sanksi berupa: yang pertama, kewajiban melegalisasi seluruh tiket masuk. Yang kedua, dilakukannya pemeriksaan setiap bulan. Yang ketiga, dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha wajib pajak. Yang keempat itu adanya transaksi pidana sesuai peraturan perundang-undang di bidang perpajakan. Dan yang terakhir adalah sanksi. Dibilang perizinan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Pelayanan berupa sanksi atau denda administrasi. Oke guys, seperti itulah pembahasan saya mengenai pajak hiburan. Semoga penyampaian saya dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.